apa saja band-band atau artis yang selama ini biasa lu pegang, lu handle? Momo Geisha mungkin. Momo Geisha, tapi Terus solonya berarti ya, bukan pas solonya waktu Geisha dulu ya? bukan, setelah sekarang. Oke. Bantuin project pop juga. Oh, Project Pop Pop juga, juga. siapa Ya. lagi ya? Rio Febrian mungkin. Rio Rio Febrian Febrian juga. yang artis pertama sih yang. Sekolah itu sepenting apa? Kalau rasain tuh sebenarnya banyak banget benefitnya. Jujur aja sebenarnya banyak banget karena sekolah audio itu memang membuka wawasan yang sebenarnya. Ya, selamat sore. Akhirnya podcast Promedia, podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia kembali datang lagi. Masih bersama saya, Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution, your trusted Pro Audio partner. Peace! Kemarin minggu lalu kita rada sibuk sekali karena ada Pro AVL, Expo pameran di PRJ Kemayoran, dan wah, seru banget, kita ketemu sama banyak teman-teman industri, kita ngobrol, kita bisa mengupdate dengan teknologi-teknologi terbaru, juga promo-promo terbaru, juga ketemu dengan teman-teman networking, bisa mingle satu dengan yang lain. Nah, akhirnya minggu ini kita beroleh kesempatan, akhirnya saya kedatangan seorang tamu yang nggak terlalu asing lagi di dunia industri pro audio. Selamat datang Alan Sengke. Terima kasih Pak udah Selamat ngundang. datang Alan Sengke. Terima kasih. Akhirnya Udah setelah dipanggil. sekian lama kita janjian nggak pernah akur waktunya ya. Iya, agak susah kayaknya. Gimana kabar Alan? Good? Puji Tuhan baik sih, puji Tuhan baik. Baik. Nah, kini Netisound se-Indonesia Raya, sebelum kita mulai obrolan kita tentang Pro Audio, tentang apa yang dilakukan sampai dengan hari ini, perkenalan dulu dong. Nama, asal, terus gimana lu bisa terjerembab di dunia Pro Audio selama sampai hari ini? Terjerembab tuh maksudnya gimana ya? Apa terjebak atau gimana? Kayaknya nggak ada di KBB ini Pak. Mungkin ya dulu tuh saya sebenarnya itu musisi sebenarnya. Jadi Oh, musisi. iya Berarti drummer sebenarnya. majornya apa? Drum. Oh, drummer. Tapi Nah, sebelum tentang musisi nih, Sengke itu Manado berarti ya? Manado. Persisnya di bagian mana tuh? Eh Malalayang, Bantik. Rada ini ya, rada Ke nggak terlalu banyak kayaknya ya, jarang banget ketemu Sengke, atau termasuk Farm Marga Gede. Oh, kalau Sengke itu sebenarnya dari Minahasa, dari atas ya, masih di Oh, atas gunung gitu. Cuman atas, ya. karena papa itu tinggalnya di kota Manado, jadi ya rumahnya di Manado gitu. Tapi di Manado sendiri sebenarnya Sengke lumayan marga yang Lumayan banyak banyak ya? ya. Oke. Gitu. Terus musisi dari drum. Dari drum. Nah, itu lumayan lah, maksudnya lumayan lama. Beberapa tahun main, cuman akhirnya menemukan satu titik tuh nggak puas dengan monitoring lah. Awalnya tuh biasanya begitu. Ya. Oke. Monitoring terus lama-lama ada engineer-nya kan. Ya. Ada engineer-nya deketin, ini boleh nggak diginiin, boleh nggak diginiin. Lama-lama akhirnya penasaran pengen belajar sendiri. Nah, Berangkat dari mungkin karena kesel kok nggak dapet sesuai yang gua mau ya gitu. berubah-ubah. Jadi kalau ganti orang hasilnya berbeda, ganti orang hasilnya berbeda gitu. Akhirnya deketin orang yang hasilnya bagus, gimana caranya bisa begitu? Nah, Jadi lu bantuin dulu deh. Nah, Ini masalah klise yang banyak terjadi Banyak di terjadi, band-band betul. atau di venue apapun gitu ya, entah di house of worship, di band korporat atau apapun. Ya, Ganti betul. operator, ganti engineer, ganti selera, taste-nya beda. Betul, berbeda banget. Gitu ya. Nah, ngedrumnya dulu awalnya di mana? Mulai sekolah drum atau autodidak? Kalau drum itu sebenarnya dari kecil tuh memang permintaan diri sendiri kepada papa, cuman nggak dikabulkan karena papa dulu kan dia memang, maksudnya dia mungkin belajar musik itu bisa otodidak, nggak pakai sekolah. Oke. Sedangkan waktu itu ada sekolah musik itu di Manado baru masuk, terus gue pengen masuk, pengen belajar. Pas bilang, nggak usah lah, papa aja bisa belajar sendiri gitu. Jadi ya udah dikubur tiba-tiba karena memang ada kebutuhan waktu itu di gereja, akhirnya main pelan-pelan dan akhirnya ngeles, ambil private dan jadi gitu. Jadi ngelesnya lebih ke privat ke orang
drummer gitulah ya, pemain drum gitu. Pemain drum, dan dia memang ngajar juga di salah satu sekolah sekolah musik gede. Oh, jadi udah mulai kenal partitur juga sejak kecil Iya, gitu ya. enggak. Nanti setelah sama dia baru diajarin partitur gitu. Sempet juga nggak sekolah yang khusus drum gitu? Sempat. Itu di sekolah itu memang. Oh, oke. Tapi akhirnya ngambil ke private-nya dia. Artinya harganya kan lebih terjangkau, Ya, waktunya lebih fleksibel gitu. ya, dan bisa di rumah juga misalnya. Iya, gitu ya. betul. Oke, dari drum akhirnya tadi itu terjerembab ke dunia pro audio, salah satunya karena berubah-ubah gitu ya ininya Betul. ya. Itu di usia berapa itu mulai passion mulai ke pro audio? Itu mungkin 2011 kali. Masih sekolah dong ya berarti ya? Enggak, itu udah selesai. Udah lulus SMA ya? Iya, udah selesai. Oh. Dan mulai ada kecintaan di Di audio. pro audio Betul, gitu betul, ya. betul. Bermula dari wah nggak nyaman ininya kok berubah terus gitu ini. Nah, mulai kenal itu sama siapa? Orang yang misalnya jadi ya meninggalkan kesan dan meninggalkan nilai-nilai atau pelajaran ngajarin gitu. Wah, kalau awal banget itu orangnya nggak tahu dia di mana sekarang, cuman namanya itu Frankie Anggoman. Terus kedua ada Michael Wower. Kalau mereka nonton sih harusnya mereka tahu ya. Terah Angguman masih ininya Om Hari Angguman juga gitu lah. Nggak mungkin karena memang mereka dari daerah yang sama. Ya, mereka Iya. dari daerah yang sama. Hmm. Nah, belajar dari mereka sih awal-awal gitu. Jadi lihat mereka kerja, lihat mereka nyolok apa, awalnya mau nyolok doang gitu. Ya, Suruh gulung kabel, begitu-begitulah. itu di gereja gitu ya. Iya, sambil dan di pelayanan. Manado, betul. Oke. Nah, ketika mulai seneng gimana tuh mulai ketertarikan dan sampai mulai fokus bahkan sekarang berani ngambil keputusan total all out di industri pro audio bahkan kerjaannya. Ya. Bingung nih jawabnya nih. Awalnya itu ngambil, jadi kalau misalnya ada seminar, biasanya kan dealer itu suka bikin seminar audio kan. Ya, masih di Manado ini ceritanya ya. Masih. Oke. Jadi nekat aja ikut. Hmm. Padahal sebenarnya nggak ngerti yang diajarin tuh apa sih sebenarnya, kalau misalnya mereka ngomong soal teknis yang misalnya udah ngomong threshold ini apa, ini attack ini apa. Kan kalau orang awam kita ngomong attack itu tujuannya buat apa, ini attack itu ada di situ kan. Ya. Sebenarnya nggak ngerti kan. Ya. Iya kan. Cuman kadang ya udah kita diam aja terima apa yang diajarkan gitu. Gimana mulai ngerti attack, decay, kompresor, Oh. gate gitu-gitu. Itu nanti setelah mengambil keputusan untuk mengambil pendidikan resmi di salah satu sekolah audio. Oh, akhirnya. Jadi Ya. Alan salah satu sound engineer yang bahkan sekolahan gitu ya. Ya, Nah, betul. boleh diceritain sekolahnya di mana dan kenapa milih itu? Nah, awalnya tuh cuma ngambil kelas-kelas singkat yang 2 hari gitu, 2 Ya. hari. Itu kan ada biasanya. Jadi hari pertama itu basic, hari kedua itu advance. Biasanya Ya. begitu. Tapi dia kasih paket tuh. Nah, terus waktu di situ dia bilang bahwa dia itu belajar di satu sekolah audio. Itu ternyata ada di Jakarta gitu. Ya. Penasaran ngecek, oh ternyata ada, gampang. Udah akhirnya coba ke sana, dan sekolah itu namanya LPDK, Lembaga Pendidikan David Klein. LPDK. Ya. AFI. Waduh. Betul, Pak Koko David, AFI. betul. David Klein ya. Ya. Itu tahun 2015, 2016. Oh, jadi angkatan itu ya 2015, 2016 ambil sekolah di situ. Dan Betul. ini Alan sebagai engineer yang di istilahnya sekolahan lah gitu ya. Menurut Alan apa yang dipelajari di LPDK itu secara buat teman-teman netisound para engineer perlu nggak sih sebetulnya kita sekolah audio belajar aplikasinya dan teorinya? Menurut lu gimana Lan? Perlu banget. Perlu banget. Sorry. Jadi saya tuh tipikal orang yang memang melihat sesuatu, Oke. tapi kalau gue mau lakuin dan nggak ngerti, gue akan kembali ke orang untuk nanya, ini bener nggak yang gue. Padahal misalnya kita nge-Q sesuatu gitu, Ya. vokal lah misalnya ya. Ya. Sebenarnya udah bener. Hmm. Tapi karena cuman ngasal puter terus bunyinya bener, kita nggak yakin ini bunyinya bener atau enggak.
Kalau gue begitu. Ya. Nah, sedangkan di sana itu menjadi target utama. Jadi pengen melakukan sesuatu tapi yang gue mengerti gitu. Jadi maksudnya misalnya kita mau mengolah satu sinyal flow misalnya atau apa gitu, ini bener nggak Ya. urutannya atau caranya bener nggak atau apa yang kita putar ini bener atau enggak gitu. Sebenarnya sih begitu. Nah, kalau ditanya kita belajar yang di sekolah audio itu memang khususnya untuk sekolah audio gue ini ya, maksudnya LPDK ini, di sana memang mengajarkan basic audio yang sangat kuat. Ya. Basic audio yang sangat kuat, yang itu memang sangat membantu banget sih buat gue untuk jadi kita bisa explore kemana aja. Dan Pak David Klein itu ngajarnya mudah dimengerti Mudah banget. dimengerti dan dia berulang-ulang. Ya. Dia misalnya kelas hari ini dia ngajar nih, minggu depan itu bisa materi yang sama. Ya. Karena kita ya jujur aja ini kan materi audio itu bukan materi yang umum ya, maksudnya nggak semua orang tuh sering dengar misalnya kayak ilmu-ilmu yang lain misalnya kayak ilmu apa yang ada di sekolah kan itu udah umum ya. Tapi ilmu audio itu kayak menurut gue tuh asing bagi kita, jadi kita harus sering diulang-ulang gitu. Saya harus akuin sih, saya kenal Bro Avi itu, Pak David Klein, itu kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu kali, 2003, 2004 gitu ya. Itu waktu itu belum ada pilihan banyak sekolah audio gitu ya. Nah, ini buat Netisound ya, se-Indonesia Raya, karena sering banget masuk di komen di DM kita gitu ya, sering pada tanya sekolah di mana gitu ya. Sekarang ada banyak pilihan kan, ada SAE, ada SSR. Nah dulu waktu saya kenal Avi, waduh itu masih kira-kira mungkin itu doang masih kan gitu LPDK. Halo apa kabar Bro Avi? Dulu kita ketemuan sama almarhum Pak Yupo gitu ya, ngobrol gitu. Masih di Pluit kalau nggak salah. Oh iya, studionya. Studio 21. Dan Pluitnya udah nggak kayak sekarang tuh, dulu masih banyak pedagang gitu di depannya gitu ya. Terus banyak juga ngajar Avi di seminar-seminar klinik gitu ya, di distributor atau dealer yang ngadain acara. Dan gila, memang one of the best lah, callingnya sebagai pengajar guru. Orang itu kalau nggak punya skill untuk ngajar itu kan Nggak bisa. nggak gampang. Iya. Bulat, muter gitu loh. Tapi Pak David Klein sangat, baik secara teori maupun aplikasi itu dia sangat sangat mudah untuk dimengerti gitu ya. Lan, sampein Lan, lu buat teman-teman para Netisound, teman-teman engineer, menurut lu lu encourage perlu untuk sekolah itu sepenting apa? Apa yang lu rasain dengan sekolah di LPDK, lu di dunia kerja lu sekarang? Oke. Apa yang lu rasain? Kalau rasain tuh sebenarnya banyak banget benefitnya. Jujur aja sebenarnya banyak banget karena sekolah audio itu memang membuka wawasan yang sebenarnya. Karena kita kalau di LPDK itu diajarkan untuk baca manual book. Ya. Itu sangat berguna karena barang yang kita pakai itu khususnya di Indonesia ya. Maksudnya kita bisa ketemu dengan riders yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan misalnya. Kalau kita ke daerah misalnya kan. Terus kita kirim riders yang di counter malah berbeda dengan yang kita minta. Nah, itu sangat-sangat membantu. Satu, kalau baca kita manual book ya. Baca jadi, manual book. Secara sedikit atau banyak perlu sedikit belajar tentang bahasa Inggris supaya ngerti gitu ya. Nah, tapi di manual book itu kan banyak banget teori yang sebenarnya harus kita mengerti dulu sebelum kita baca manual booknya. Karena kalau kita nggak ngerti yang ditulis di dalam manual book itu percuma juga sebenarnya. Betul. Nah, jadi banyak banget. Nah, terus di sekolah audio khususnya yang sekolah gue ini itu sangat-sangat fokus dengan basicnya. Jadi semua tentang yang kita pakai selama ini itu sangat-sangat bermanfaat. Tahu dasarnya gitu. Tahu dasarnya. Jadi kita mau ngapain tuh kita tahu. Mau belok kiri kita tahu ujungnya kemana. Ya. Itu yang paling penting sih. Jadi, ada lagi, satu baca manual book, kedua ngerti dasarnya. Ngerti dasarnya. Apalagi? Yang ketiga mungkin relasi ya. Networking, relasi. Ya. Jadi itu sangat nggak bisa diremehkan. Karena jujur aja banyak banget engineer sekarang yang marah mereka itu naik gara-gara relasi sebenarnya. Ya. Ya kan. Misalnya kita mau jago-jagoan kalau kita cuma dalam anggaplah misalnya ya. Sorry. Misalnya kita cuma diem dalam gereja misalnya, ya kita akan jadi apa-apa gitu.
Ya. Karena ilmu yang di dalam gereja ya begitu-gitu aja kan sebenarnya. Kecuali kita ngulik. Yes. Maksudnya kecuali kita ngulik, ya itu akan berkembang. Tapi kalau kita cuma di dalam gereja dan nggak bergaul dengan teman-teman yang di luar, sedangkan mereka itu banyak banget informasi yang bisa kita dapat dari mereka gitu sebenarnya. Networking dan bisa ketemu dengan orang-orang di dunianya industri gitu. Iya, betul. Karena dengan di sekolah kan ketemu teman-teman seangkatan atau Senior, alumni senior gitu ya. Terus juga ketemu distributor atau pemegang merek yang Betul, kadang banyak banget. support endorse di sekolah itu gitu kan, Ya. lama-lama ngerti industrinya. Ngerti industrinya, betul. Dan netizen ya, saya juga boleh sharing dengan sekolah. Ngapain sih? Gua nggak sekolah juga jago. Ya. Steve Jobs nggak sekolah malah DO juga kaya. Bill Gates atau Mark Zuckerberg nggak sekolah juga hebat punya Facebook. Kalau saya sering ketemu pertanyaan kayak gitu sih jawaban saya simpel gitu. Masalahnya kamu Steve Jobs apa enggak gitu. Masalahnya kamu sepinter Mark Zuckerberg apa enggak gitu ya. Karena dengan sekolah menurut saya itu apa sih kelebihannya orang sekolahan sama enggak? Analytical skill. Betul. Kemampuan menganalisa itunya itu berbeda. Beda. Lalu Alan tadi bilang tentang networking, setuju banget gitu ya. Kadang-kadang ada orang di sekolah doang juga nggak cukup gitu ya. Betul. Karena sekolah doang cuman pinter doang. Betul. Sementara sekarang kita ngelihat di industri, wong pinter ini kalah karo wong bejo. Apa tuh artinya, Pak? Orang pinter kalah sama orang hoki, orang bejo, orang yang kalau orang di gereja ngomong diberkati gitu kan. Ketemu orang yang baik di saat yang baik, mendapat kesempatan yang baik. Itu kan yang mahal gitu kan lah. Betul. Itu saya setuju tuh soal gimana cara kita bisa menganalisa karena kita udah punya radarnya kayaknya. Dasarnya udah tahu Ya, ya. jadi ini kenapa ini begini? Karena kita bisa balik ke akarnya. Ya. Kita bisa ketahuan ini gara-gara ini pasti. Nah, sekarang aplikasinya langsung nih Lan. Apa tuh? Karena kamu tahu dasarnya gitu. Testimoni apa yang pernah kamu alami? Kamu ketemu masalah karena kamu pernah sekolah, kamu pernah tahu dasarnya sehingga kamu bisa memecahkan itu. Pernah ngalami sesuatu hal kayak gitu nggak? Waduh, banyak sebenarnya. Contohnya? Banyak banget. Jadi hal simpel aja ya, hal Ya. simpel aja yang maksudnya supaya bisa dicerna semua orang. Menarik nih. Soal patching. Soal apa? Patching. Patching ya. Ya, jadi kita bahas sinyal flow aja. Oke. Kalau kita nggak ngerti sinyal flow sebenarnya, maksudnya kita nggak ngerti patching lah, routing segala macam itu sangat berbahaya sebenarnya. Karena ini yang menjadi pegangan kita kan. Salah satu yang kita pegang tuh sebenarnya ini. Kalau kita ngerti jalurnya kemana, kita ngerti sinyal flow-nya seperti apa, pasti kita sangat mudah untuk memecahkan masalah. Misalnya ada yang mati lah, atau ada yang nggak nyala lah, atau ada yang nggak apalah, ya terserah lah. Nah, sampai satu kali waktu pernah kejadian. Belum lama sih, mungkin akhir Agustus kemarin lah. Jadi itu saya nggak mau sebut acaranya karena lumayan lah, acaranya lumayan gede ya. Ya. Nah itu kita pakai satu mixer yang lumayan yang mahal banget. Di waktu kita soundcheck latihan itu, jadi dia drama musikal itu sekitar 4 show, jadi kita pakai 2 hari Pak. Kita pakai 2 hari. Soundchecknya itu dari Senin malam. Show-nya itu Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu 2, Minggu 2. Jadi ada 4 show. Panjang banget ya persiapan ya. Persiapannya itu dari Senin, dari Senin loading barang, langsung cek line segala macam. Jadi kalau dihitung dari Senin sampai Sabtu itu ada berapa hari? Nah, konyolnya itu ada di hari Sabtu show yang pertama nih. Itu kita pakai beberapa headset lah. Ada satu headset yang tiba-tiba nggak nyala. Padahal di waktu dari kita soundcheck, ada mereka latihan, JR segala macam, sampai sebelum show pertama itu masih ngecek, iya kan? Masih ngecek dan nggak ada masalah. Oke. Udah, tiba-tiba di giliran di penyanyi yang satu ini, sinyalnya ada, kelihatan sinyalnya di mixer, di channelnya. Meter bridge-nya nongol ya udah. Metal bridge-nya nongol, tapi suaranya nggak ada. Semuanya. Solusinya akhirnya gimana? Nah ini kan kalau misalnya kita nggak tahu mau nyari apa kan pasti Bingung kita ngurutinnya. bingung. Iya dong, Ya. bingung.
Sedangkan masih ada show berikutnya, Pak. Ya. Dan dia itu bukan nyanyi lagu satu doang. Dia nyanyi Ya. beberapa lagu, tapi mereka kan gantian, namanya berdrama musikal. Oke. Nah, terus mikir ini kenapa ya? Sedangkan kita dari soundcheck, JR sampai tadi pagi pun kita masih ngecek dan nggak ada masalah. Ya. Itu sampai didatengin kita. Kok nggak ada suaranya? Karena selagu. Kalau misalnya kita telat mute kan lain kan? Nggak ada suaranya tuh Telat. di PA depan. FOH. Iya. Wah, gawat banget. Di PA. Nah, jadi kalau kita telat unmute kan Ya. masih bisa nyala kan? Ya. Ini nggak ada yang di mute masalahnya. Ternyata itu ada isu di plugin. Oh, pluginnya. Iya. Ada isu di plugin dan akhirnya pluginnya kita lepas. Mixernya pakai apa? Bisa disebut nggak ya? Nggak apa-apa, kan kita Oke. sharing ini, Oke. pengalaman. Mixernya SSL. Mixernya XSL berarti full plugin itu ya ininya ya. Ya, lumayan banyak pluginnya. Ya. Itu dan masalahnya cuma masalah di pluginnya doang sebenarnya. Jadi pluginnya ternyata nggak on atau gimana? Bukan nggak on. Jadi dia itu routingnya berubah. Routingnya berubah karena ada penambahan plugin. Oke. Ya. Dan mengakibatkan dia nggak keluar ke Dia Gimana nggak keluar. kamu menemukan permasalahan itu? Ya kita harus runut dari inputnya dulu kan. Inputnya artinya inputnya nggak bermasalah karena ada sinyal. Kita sampai ke bawah sampai harus ketemu ini ada apa nih? Yang dia lewat kemana dulu kan? Ya, ya. Lewat kemana dulu? Pas ketemu di plugin itu, setelah plugin itu udah nggak ada sinyal. Oh, ya, ya, ya. Ketahuan langsung kan. Jadi, nah sebenarnya kalau begini tuh ini memang sangat bermanfaat. Jadi kalau kita tahu sinyal flow, kita tahu basicnya sebenarnya gampang untuk kita pecahkan. Itulah yang disebut tracing, sehingga kamu Tracing, bisa betul. ngetris kemana ini ya urutannya ya. Setuju banget. Netisound ini pengalaman yang luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang kita perlu nih patching tadi flow-nya itu kemana sehingga kita bisa ngurutin problemnya Betul, ini problemnya di mana gitu kan. Betul, betul. Kita mau pergi nih dari Cengkareng mau ke Sudirman, kita kan kadang ngecek dulu nih Google Map jalurnya lewat mana dulu. Kadang-kadang ada yang stuck di mana kita harus ketahuan sehingga jalurnya lancar. Ketahuan, betul. Nah, kadang kalau kita nggak punya analytical skill yang cukup, bingung bos gitu. Berbahaya. Masa kita harus manggil pro spesialis dulu? Kan nggak lucu ya. Ya sekali lagi ini kita ngobrol sama sekali tidak ada intention, tendensi apapun tentang merek, tentang show-nya apa. Justru dengan adanya berani belajar audio di sini podcast, itu kita justru mau berbagi cerita supaya apa yang kita lakukan ini kita ketemu kesalahan, kita ketemu masalah, teman-teman netizen bisa mengambil hikmahnya dari itu, gitu kan Lan? Betul. Ya. Ada lagi nggak kira-kira selain tentang patching, tracing kayak begitu? Banyak. Hal-hal yang sederhana aja. Misalnya di waktu mixing lah misalnya. Di waktu mixing. Kadang tiba-tiba kita dengar misalnya kok low-nya kok hilang. Ya. Nggak taunya ada yang facing di channel misalnya bass sama kick gitu ya. Atau mungkin ada kick yang 2 mikrofon in out gitu. Itu kan sebenarnya materinya kan ada di basic audio kan. Ya. Kita bahas soal fase segala macam kan ada di situ. Nah itu tuh bukan kita sembarang pencet sebenarnya. Memang ada materinya gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal yang sederhana dan gimana ya? Maksudnya beberapa kali ketemu dengan engineer baru, maksudnya yang baru banget ya. Maksudnya memang ya wajar lah mereka kan masih belajar juga. Gitu. Mereka nggak bisa menemukan solusi itu, padahal cuma soal fase doang. Karena hanya mengandalkan pengalaman doang gitu. Jadi Dasarnya dia nggak bisa tahu ini kenapa nggak bunyi. Kayak nggak ada tenaga dulu mau boost low-nya mau boost gain-nya nggak ada gunanya. Karena memang facing gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang sangat bermanfaat kalau kita belajar materi atau basic audio yang benar sebenarnya. Setuju banget. Jadi memang hal kecil kan sebenarnya. Iya, dasar-dasar tata suara dulu tuh kita mesti kuat dulu gitu ya. Nah, ini teman-teman netizen ya, kalau yang mau belajar tadi sesuai yang rekomendasinya kemana gitu ya.
ada SAE gitu SAE. ya, ada SSR, lalu ada LPDK, ada mana lagi ya Lan ya? Yang lu Ada Enter Audio House mungkin di Oh Bandung. iya, Enter Audio Host, Kang Inyo. Inyo, wah ya di Bandung. Kemarin ketemu malah katanya mau di Jakarta. Nanti kapan-kapan kita undang ya Kang Inyo ya. Don't forget kita kemarin support podcastnya juga kemarin dulu kan. Nanti kapan-kapan kita undang juga Kang Inyo, Bro Avi, Pak David Klein. Jadi kita bisa ngobrol dan mengedukasi netizen. Betul banget. Nah, ngobrol-ngobrol dulu sambil ngopi dulu Lan. Ini sekalian saya perkenalkan, ada sesuatu yang rada berbeda soalnya nih dengan podcast kita nih Lan. Apa nih? Biasanya kita pakai mikrofonnya Tascam, kalau nggak Beyerdynamic. Ini rada unik banget nih. Lu lihat ada sesuatu yang eye catching nggak nih? Mantap kan? Warna stainless dan looks-nya juga keren gitu ya. Ini pasti lu kenal mereknya dan lu biasa pakai. Namanya Earthworks. Oh, Kalau engineer, apalagi sistem engineer pasti langsung aware dan notice Earthworks. Kenapa? Karena bagus banget. bagus Ini banget di mikrofon apa? Measurement. Nah, itu dia. Terus kedua ini bisa pakai buat drum kalau nggak salah. Ya, Yes. ada itunya kan. Iya. Nah, lu juga kaget kan ada mikrofon Iya, yang begini ya. Tadi pasti bilang serius. Oh, oke. Makanya pas kita pegang Earthworks gitu ya, nanti kita coba untuk podcast nih. Oke. Gitu. Orang engineer pasti taunya Earthworks kan M23, M30, M50. Nah, ini gambarnya yang di sini nih. Nah, itu biasa buat measurement. Sistem engineer mau international artist kalau datang bawanya itu. Kemarin David Foster juga M50, ada yang M30 gitu ya. Terus yang Alan bilang tadi bener tuh, drum one of the best itu. Bahaya itu pickup apalagi overheadnya gitu ya itu. Nah ini Netisound saya perkenalin nih, ini bisa buat podcast dan gamers. Bayangin tuh, jadi buat gamers yang suka ngegame, yang butuh mikrofon bahkan ikonik. Kalau masalah quality, udah jangan tanya. Saya bahkan dulu pas instalasi istana pertama kali tuh 2008 2009 gitu tuh, itu aja kita pakai Earthworks tuh. Sampai Gusniknya Pak SBY dulu waktu awal-awal tuh Earthworks. Gamelan gitu beberapa todongnya pakai Earthworks. Bahaya ya, mewah banget itu kan. Nah, jadi ini yang saya pakai ini Icon Pro yang dipakai di Alan itu namanya Ethos. Nah, jadi nanti silahkan lihat aja speknya, bisa cek di websitenya ini. Nah, ditulis ini kan websitenya. Jadi nanti tinggal cek apa aja tipe yang ada di situ. Nah, ini tentang Earthworks. Oke. Terus mungkin di luar itu ada beberapa juga Netisound yang kemarin banyak bertanya. Jadi daripada jadi pinisirin gitu ya. Jadi lebih baik saya juga share. Banyak yang tanya, host aneh kemana? Bangsat kemana? Bangun Satrio gitu ya. Ya, saya perlu sampaikan. Ya, saya juga sampaikan apresiasi saya, terima kasih Satrio sudah dulu bersama-sama dengan kita untuk membangun bersama podcast audio kita, berani belajar audio di sini. Tapi sekarang dia sudah resign dan dia memulai dunia kerja yang baru. Mungkin nanti juga teman-teman Netisound bisa ketemu, say hi. Tetapi sekarang memang sudah tidak ada di Promedia. Jadi kita tetap seperti awal karena saya juga memulai dulu bersama tim dan sekarang kita akan terus mengedukasi pro audio Indonesia dan jangan khawatir karena berani belajar audio di sini tetap menjadi podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Dan jangan lupa, terima kasih Netisound se-Indonesia Raya, luar biasa sekali, kita sudah masuk 80.000K. Tepuk tangan sekali lagi. Lupa nggak pencet gitu ya, nanti tinggal dipencet gitu ya. Jadi kita tetap sesuai target kita, kalau bisa sampai di akhir tahun kita bisa mengejar di 100.000 subscriber. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share, juga bagikan teman-teman semua karena sekali lagi kita ada di sini, motif kita pure, kita mau jadi berkat, kita mau jadi punya legacy. Gitu lah. Jadi kita kerja sebenarnya lu saben minggu mixing atau apa, tapi kadang-kadang kan kita disibukkan dengan kerjaan kita doang tanpa kita lupa ninggalin warisan, satu legacy apa ini buat industri kita. Nah, podcast ini
kan bisa ditonton, masih ada tayang terus. Bahkan banyak teman-teman engineer atau soundman, bahkan orang-orang industri kita yang sampai di Papua, di ujung-ujung Indonesia, mereka bisa belajar gitu ya. Lan, pendapat lu pribadi dulu Lan, menurut lu tentang podcast Promedia gimana Lan? Podcast Promedia ini sebenarnya gue udah nonton dari zamannya Nabil lah. Dari awal-awal ya. Ya, dari Nabil lah. Teguh Wong Beling segala gitu tuh ya dulu ya. Iya, jadi udah nonton sebenarnya dan memang menurut gue sih bermanfaat buat banyak orang ya. Perlu ya. Sangat dibutuhkan. Cuman dulu kan kalau inget pas undang pertama tuh tahun kemarin kalau nggak salah. Iya. Iya kan ya? Itu kan sempat gue bilang waktu itu tolong ajak yang satu orang lagi gitu, jangan gue doang. Maksudnya karena memang kalau mau nyambung dengan yang dibilang Pak Yosua tadi bahwa memang legacy itu penting banget buat industri ini. Kalau enggak memang nggak ada yang lanjutin gitu. Karena kita mau warisi ke siapa? Ya. Iya kan? Itulah visi saya ketika memulai YouTube Promedia Channel ini. Bukan hanya sekedar wah ini jadi YouTube-nya buat dagang, buat jualan. Netizen bisa lihat gitu kan. Kita justru YouTube kita tuh lebih banyak edukasi. Terus yang kayak gini-gini nih Lan, kita ngobrol pengalaman lu ketemu masalah, menemukan solusinya, itu tuh dibutuhin buat teman-teman netizen. Setuju nggak sih? Setuju. Lu juga bisa belajar dari lu nonton podcast kita sama Nabil. Iya. Bahkan Nabil pun juga kalau sharing sama saya, dia itu humble banget, rendah hati banget orangnya gitu. Aduh terus Pak Yos, saya aja seneng dan ya dapat berkah lah dari teman-teman audio yang diundang gitu ya. Jadi gitu kan netizen ya, saya yakin Anda juga. Makanya jangan segan-segan, please komen, kasih masukan, kasih saran supaya kita jadi lebih baik, bukan kita yang jadi hebat, kita jadi ya ngambil kemuliaan buat kita sendiri, enggak, pure. Saya kepengen Promedia podcast ini jadi berkah buat industri, ditonton, diulang, orang bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu ya. Kan gini ya, ada orang bijak ngomong gini ya, orang bodoh itu orang yang nggak belajar dari pengalamannya, dari kesalahannya. Orang pinter, orang yang belajar dari kesalahannya. Tapi orang bijak, itu orang yang bisa belajar dari kesalahan orang lain. Kan nggak perlu dia buat salah dulu gitu kan. Dengan nonton podcast Promedia, berani, orang bisa belajar audio di sini. Betul. Nggak perlu buat salah dulu untuk jadi bisa antisipasi. Minimal ada bayangan ya. Ya, minimal kayak sharing lu tadi. Kan ya puji Tuhan, alhamdulillah kamu bisa beroleh kesempatan sekolah. Ya. Itu kan privilege juga. Kan nggak semua orang bisa punya kesempatan. Ada duit, ada keinginan, tapi tempatnya nggak ada sekolahan, kotanya jauh. Kan bisa juga gitu ya. Nah, setelah lu dengan sekolah, lalu sekarang ada di industri pro audio gitu loh. Sharing dulu nih Lan, apa saja band-band atau artis yang selama ini biasa lu pegang, lu handle? Yang sekarang itu sebenarnya bukan banyak banget sih, cuman beberapa aja ya. Contohnya Momo Geisha mungkin. Momo Geisha. Tapi solonya berarti ya, bukan pas waktu Geisha dulu ya? Bukan, setelah sekarang. Oke. Setelah dia solo. Terus bantuin Project Pop juga. Oh, Project Pop juga. Siapa lagi? Rio Febrian mungkin. Rio Febrian yang artis pertama sih yang gue handle. Oh, malah. Gantiin engineer aslinya. Oke. Ya. Terus siapa lagi ya? Bantuin Avokestra mungkin. Avokestra ya. Itu di bawah pimpinannya Ibu Ava Victoria. Ya. Terus orkestranya lebih apa ini? Lagu pop atau betul-betul? Iya. Mirip-mirip Mas Erwin kali ya. Oh, mirip. Karena itu muridnya ya? kan. Oh, iya. Oke. Terus siapa lagi Lan? Terus siapa lagi ya? Isyana mungkin gantiin engineer-nya. Oh, Isyana kadang ya. juga ini juga ya. Sering bantu, kadang sering gantiin si Lulut. Lebih banyak kalau Isyana, Momo, Rio Febrian yang solois gitu ya, atau Project Pop gitu, di monitor atau di FOH? Nah, ini dia nih. Jadi saya bisa ke monitor, bisa ke FOH sebenarnya. Nah, cuman lebih banyak di mana? Di FOH. Di
di FOH. Nah, ini seru nih. Saya kepengen ngobrol. Menurut lu sebagai engineer in-house yang ngawal artis dan lama-lama kan apal nih. Dia orangnya seperti apa, lagunya, dia naik nadanya tinggi, dia main suara rendah di mana gitu ya. Menurut lu tuh lu lebih prefer di FOH atau di monitor? Kalau gue sendiri lebih prefer di FOH. Cuman Kenapa? FOH itu cepet. Maksudnya cepet cair juga ya? Bukan. Cepet itu kerjanya tuh kita mixing cuma satu. Ya. Cuman PA itu doang. Ya. Kita nggak mikirin speaker yang lain, kita nggak mikirin balance untuk yang lain gitu. Kita hanya mendengarkan satu balance doang gitu. Ya. Nah, kalau monitor yang kita pikirin tuh balance-nya banyak banget. Pemain musik satu-satu. Iya kan? Cek gitu. Monitornya cukup apa Iya, enggak gitu. gitu. Jadi kita mikirin level, kita mikirin balance, belum orangnya ini kan kebutuhannya masing-masing beda-beda. Ya. Ada yang suka karakternya begini, maksudnya bentuk mixingannya begini, bentuk mixingan begitu gitu. Ya. Jadi lebih karena faktor sebetulnya tingkat kesulitan dan ritme kerjanya lebih lebih hedik di monitor gitu ya. Iya, monitor tuh kita harus ngurus kayak radio frekuensi. Ya. Ya kan? Terus channel outputnya. Ya. Channel list input. Ya. Ya itu kan kita harus ngurus semua. Jadi sebenarnya monitor tuh yang ada di dapur sebenarnya. Ya. Kalau dia nggak beres itu FOH tuh selesai. Nah, ini pertanyaan yang rada jahil nih, tapi tolong dijawab dengan jujur. Dengan tingkat kesulitan yang kayak begitu, paniknya lebih luar biasa di FOH ini, bayarannya sama nggak sih FOH sama monitor? Nah, waduh. Loh, tolong dong, kita kan mau sharing gitu kan, nggak Oke, apa-apa. tapi nggak usah ngomong nominalnya ya. Iya dong, Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau papa juga nggak apa-apa. Oh, ya. Nah, kalau apa namanya? FOH itu sebenarnya kerjaan yang maksudnya mungkin kalau ini sih buat gue mungkin relatif ya, mungkin orang lain mungkin berbeda. Cuma ini pendapat gue. FOH itu mungkin kerjaannya lebih gampang. Yang seperti gue bilang tadi bahwa FOH itu balance-nya cuma satu dan kita nggak mikirin channel list. Yang bikin channel list itu biasanya orang yang ada di monitor karena dia ada di panggung. Pasti. Dia yang pikirin phantom lah, dia yang pikirin gain kalau misalnya kita sharing gain. Ya. Jadi sebenarnya kerjaan lebih sedikit itu ada di FOH. Ya. Kan? Lu muter-muter belum dijawab gedean mana FOH sama monitor? Emang nggak mau dijawab sebenarnya. Nah, tapi faktanya kebanyakan itu gedean FOH. Nah, terus lebih ngartis lagi ya, kelihatan sama penonton. Gitu iya, seakan-akan dia yang paling jago. Cuman masalahnya begitu monitor ada yang nging, yang dilihat pertama kali FOH. FOH. Ya, cuman kan sekarang ya syukurnya sekarang ada beberapa artis itu udah mau menggunakan IM. Ya. Jadi kecenderungan untuk feedback itu semakin kecil gitu. Jadi ya kalau ada feedback itu kayak sekarang nih FOH itu udah mulai kayak merasa bersalah sendiri gitu. Wah, kayak berarti lewat gue nih. Ini saya terjemahin dulu ya. Kadang-kadang kan nggak semua netizen ngerti gitu ya. IM itu IEM, in-ear monitor ya. Jadi itu personal monitor untuk masing-masing pemain gitu ya. Jadi sebetulnya gede FOH ya. Gede FOH. Gitu ya. Iya. Cuman kan kita mungkin udah menjadi budaya kali ya. Maksudnya menjadi kebiasaan di kita ya. Maksudnya dengan bayaran segitu tapi di monitor mengerjakan. Segitu tuh boleh di-spill nggak sih? Tergantung soalnya. Tergantung artisnya. Biasanya tuh cuman skala nasional dah gitu. Skala nasional mungkin monitor sekarang berapa ya? 2 juta mungkin. 2 jutaan. Berarti kalau di situ misalnya nih setara monitor 2 jutaan di FOH berarti ya mungkin di atas itu 2,5, 3. Oh, nggak terlalu jauh ya, tapi pokoknya ya 50% lebih tinggi gitu ya. Enggak segitu. Meskipun tingkat kesulitannya sebetulnya di Benarnya monitor itu lebih banyak. Lebih berat. Lebih berat sebenarnya. Oke. Pressure mungkin di FOH ya. Karena ada Saudi segala macam kan. Ya. Ya, maksudnya dan kadang itu ada beberapa artis itu didampingi oleh roadman-nya di depan. Ya. Jadi kita kalau mixing tuh kalau ini bener nggak? Apalagi kalau gantiin tuh, wah itu beban. Dia udah biasa dengan mixingan engineer aslinya nih. Terus denger kita yang, oh lah ini orang gitu.
Begitu sih sebenarnya. Mungkin pressure-nya lebih ke situ. Nah, kalau kita bicara di FOH dan monitor tadi gitu ya, orang lebih tinggi di FOH gitu ya. Kalau secara festival, lu kan sering mixing juga nih acara festival, di mana urut-urutan dan jeda antar bandnya itu kan pendek gitu kadang. Betul, betul. Nah, dalam jeda atau model festival kayak begitu, masih sama nggak lu prefer di FOH ketimbang monitor? Ini berbeda nih. Kalau Nah, kalau kan? festival, gue lebih memilih ke monitor gue. Gue udah tahu itu, makanya gue arahkan tanyanya ke situ tuh. Karena gini, monitor itu kita balance orang yang ada di situ doang kan. Maksudnya Iya. dan yang tidak didengar orang. Ya, Cuman memang tetap kesulitannya ya kita harus cepat untuk ngecek output ke monitornya. Ya. Ini udah kekirim, maksudnya biasanya kita ping noise atau kirim tone gitu kan. Terus channel list itu benar-benar harus beres gitu. ya. Karena biasanya kayak kemarin-kemarin tuh 15 menit doang tanpa Iya. soundcheck soalnya kan. 15 menit doang itu datang cuman cek line langsung jalan gitu. Jadi nggak ada ngerbunyi apa-apa Jadi kalau sebenarnya. case-case kayak begitu lebih prefer yang monitor, Monitor, ya. karena- Bawa itu doang ya. Iya, kalau bisa sih load file. Multi track Kalau bos. bisa. Bukan load file aja, Oh, load load file file. aja langsung. Iya, show file gitu Iya, maksudnya. iya. Karena pressure-nya kalau yang mepet kayak begitu di FOH kan Devo itu Lebih lebih tinggi, deg-degan karena dia gila. nggak ngeliat yang kerja di panggung kan. Iya, Dia cuman Shogi-nya di bener-bener, situ, kayaknya ada terus- sinyal gitu. ya kan Begitu doang kan. urutannya ini wah gila nih kalau lu nggak siap bener di FOH sih ditampol Mental tampol sih. bener itu langsung gitu. Mental sih. Tapi ya memang pasti orang-orang yang sudah terbiasa, maksudnya yang ada di FOA pasti tahu, ngerti pasti. Yang ada soundcheck pasti lagu pertama misalnya belum bisa balance misalnya. Ya. Lan, menurut lu Lan, sekarang nih di industri kita pro audio, mau festival kayak mau konser single band atau solo gitu misalnya. Menurut lu tuh apresiasi untuk engineer di Indonesia itu bayarannya sudah cukup cengli nggak sih? Sudah cukup wajar nggak sih? Jawaban jujur dari seorang Alan Sengke, silahkan. Tergantung acaranya. Tergantung acaranya. Tergantung apa itu? Karena Gini, kalau relatif itu. ya kalau misalnya acaranya besar biasanya bayarannya lumayan Ya. menggiurkan. Ya. Mungkin kalau dibilang "Oh, kenapa gua ngambil karir itu ya?" Cuman kalau misalnya acara yang sederhana ya normal, mungkin kurang lebih seperti yang gue bilang tadi gitu. 2, 3 gitu-gitu Ya, sama saya. tapi kalau misalnya acaranya lumayan bisa langsung beli motor lu. gitu ya. Jadi kebayang ya netizen ya beli motor gitu ya. Gitu. Nah, dengan apa yang lu sampaikan tadi itu, menurut lu industri pro audio ini cukup menjanjikan nggak sih untuk menjadi sebuah pilihan profesi? Sekarang iya buat gue. Gitu ya. Sekarang. Kalau dulu belum. Ya, kenapa? Maksudnya sebenarnya itu karena Kenapa dulu belum, sekarang sudah? Berarti kan industrinya yang berbeda atau elunya yang gua yang berbeda. dulu. Oh, oke. Gua yang berbeda. Nah, ini sudut pandang yang beda nih. Gua yang Ya. berbeda. Karena dulu belum seprofesional sekarang, Iya, nilainya nggak dihargain terlalu tinggi. Kira-kira gitu ya. Itu dari sisi lu ya. Betul. Nah, kalau dari sisi industri, dulu sama sekarang apakah sudah berubah juga atau Ini dari segi apa nih? dari sisi industri? Kan kalau dari sisi lu dulu nilainya memang ya belum setinggi sekarang misalnya gitu ya. Sekarang bisa dihargai lebih gitu. Tapi secara sisi industri sudah ada perubahan nggak ketika dulu sama sekarang gitu? Penghargaan kepada sound engineer Udah ada menurut sih. lu? Udah ada sih. Sudah ada ya? Udah ada. Jadi ya cuman nggak tahu ya apa memang karena gue yang sekarang mungkin. Cuman menurut gue sih udah berubah. Jadi mereka pun sekarang udah memikirkan macam-macam misalnya. Jadi dia berapa hari kerjanya, terus Ya. kerjanya itu mungkin udah dibatasin. Misalnya kalau misalnya kita di festival, misalnya apa ya, Java Jazz itu misalnya biasanya kita udah lu mixing 2 band aja gitu atau 3 Oke. band aja gitu. Kalau in house. Gitu. Jadi udah kalau mungkin ya kalau tempat lain mungkin bisa udah lu terus-terusan aja seharian. Ya, ya, Ya kan. Padahal sebenarnya nggak sehat. ya. Ya kan. Oke. Sekarang ini Alan lebih banyak di industri live pro audio atau di studio. Kalau kita bicara prosentase
100% skala gitu-gitu banyak berapa persen banding berapa gitu? Mungkin 65-35. 65 live, 35 studio. Oh gitu ya. Nah, berangkatnya dulu lu lebih start dari mana? Di studio dulu atau di live dulu? Langsung di live dulu. Nah, sekarang yang seru nih. Secara psikologi, kerjanya lu lebih prefer di live atau di studio? Wah, seru nih. Nah, seru kan? Seru. Nah, kalau sekarang mungkin gue bisa bilang live. Live ya, lebih seru. Dulu Ya? tuh nggak suka gue. Dulu tuh kayak terpaksa lah. Kenapa? Live itu karena sekarang mungkin ya. Jadi live itu lebih deg-degannya lebih dapet. Challenging ya, challenge-nya jadi lebih. Kalau gue pernah momen tangan gue gemetar di atas fader. Pernah gue. Bukan karena telat makan kan? Bukan. Emang begini nggak bisa gerak. Itu mau didorong vokal nggak bisa gerak tuh begini. Asem nih emang. Tapi bukan karena lu kena pengurapan Roh Kudus itu. Wah itu gue ada cerita tuh. Apa itu? Dulu pertama kali bantuin band ya. Pertama kali bantuin band itu Rio Febrian. Iya. Itu di Palembang, nggak mau lupa gue, nggak bakalan lupa tuh. Jadi kita soundcheck. Waktu itu gue di monitor. Agak deketan lah atau gitu. Hilang. Ya. Nah, gue di monitor, kita soundcheck nih. Ya. Soundcheck. Nah di waktu soundcheck kan pasti ada feedback. Nah waktu itu masih ampli, masih pakai wedges, belum ada in ear tuh. Ya. Maksudnya in ear masih jarang-jarang di waktu itu. Nah, jadi waktu soundcheck tuh ketahuan tuh feedbacknya kemana-mana lah. Wah, pokoknya serem lah. Panggung itu serem waktu itu. Udah selesai, beres, bungkus, save. Pulang hotel, mandi, biasanya persiapan untuk show kan. Nah, ternyata setelah kita soundcheck ada band lokal yang soundcheck, terus ada DJ segala macam lah yang pengisi acara sebelum Rio Febrian waktu itu, semua artisnya. Band pembuka lah ya. Ya. Nah, pas balik nih, kita mau show, gue 15 menit udah ke mixer kan, ngecek. Ini gue udah bisa recall belum? Bentar lagi ya. Pas tunggu MC ngomong aja. Oke, siap. Pas MC ngomong gue recall, nggak ada filenya. Jadi file yang gue recall itu masih nama gue, masih nama artisnya. Tapi kosong. Tapi bentuknya beda. Kan kita kan tahu apal kan. Ya. Iya, maksudnya ini gue buka gain sekian. Bentuk EQ-nya aja masih apal ya. Gue masih kebayang lah. Kan ada gambar kan. Ya. Lanjut lagi tadi Lan, yang Rio Febrian. Jadi gimana tuh sampai lu jadi shaking karena filenya hilang? Filenya hilang. Jadi memang pas ternyata setelah kita soundcheck, ada yang soundcheck dan dia nimpah file gue. Dan ya dia nimpah file gue. Dan yang memang lucunya di waktu kita mau, biasanya kan gue kalau misalnya abis save biasanya backup USB. Ya. USB itu nggak mau dibaca sama si mixer ini. Padahal kamu sudah punya backupnya sebetulnya. Enggak, di waktu kita mau save pun waktu setelah soundcheck itu nggak mau dibaca. Oke. Udah ganti USB yang lain pun tetap nggak mau. Kayaknya memang ada something yang salah di mixernya gitu. Ada permasalahan. Terus apa yang lu lakuin? Waduh, gue cuma berdoa aja sih waktu itu. itu momen gue ingat Tuhan itu. Rohani sekali, luar biasa. Ya, gue cuma doa aja dan yang puji Tuhan itu nggak ada feedback yang gue denger di soundcheck tuh nggak ada. Jadi waktu show jalan lu sambil nyari? Iya mau nggak mau kan, mau nggak mau. Bukan diem ya, maksudnya lu berdoa terus habis itu diem. Yeah. Walah. Show must go on lah pokoknya. Iya, tapi yang gue heran feedbacknya tuh nggak ada loh. Gitu ya, aman ya. Nggak ada. Ya itu untungnya karena lu juga sudah biasa jalan sama artisnya gitu ya. Belum, itu show pertama gue di profesional. Show pertama sama Rio Febrian? Di profesional. Oh my gosh. Makanya gue nggak akan lupa itu. Nggak akan lupa sama sekali, sampai sekarang. Ada lagi nggak pengalaman yang paling pahit atau mungkin paling lucu yang pernah lu alami ketika? Ada. Apa itu? Ada tuh dulu tuh sempet di daerah Kelapa Gading, lupa gue apa namanya tuh. Nah itu gue jalan sama satu rental lah. Nah terus pas gue disuruh standby jam 2 sore karena acaranya malam. Jadi itu memang acara wedding kan, wedding. Jadi biasanya tuh vendor tuh setupnya ya beberapa jam sebelum. Nah gue disuruh standby jam 2, biasanya itu jam 12 barang udah ada. Karena acara jam 7 kan, wedding kan standarnya begitu ya. Nah, jam 3 gue telepon si ownernya, di mana nih anak-anak belum nyampe? Apa gue salah venue nih?
ownernya rental atau? Iya, iya. Oke. Beneran, memang mereka masih di jalan jam 3 tuh. Aduh, ini gimana nih? Jam 5 Pak, itu belum nyampe. Waktunya acara? Jam 7 acara. Oh, jam 7 Jam acara. 7 wedding kan jam 7 kan? Ya. Jam 7 acara. Jam 5 belum nyampe. Tahu nggak nyampe jam berapa? Jam 6.28. Dan belum routing, belum colok, belum setup semua ya? Sama sekali. Main berapa channel itu? Sama sekali. Itu sekitar cuma dikit sih kan band doang kan, 24. 24. Analog atau digital mixernya? Analog. Oh, Di analog. zaman itu. Iya. Cuman single, ya satu band gitu lah Satu ya band. intinya ya. Wah, tapi ya itu ngeri-ngeri sedap itu Ngeri sedap. 32 menit on langsung acara gitu. Itu anak bandnya udah nanya ke gua, ini kita jadi main atau nggak enggak? Jadi main atau enggak? Gimana? Nggak ada barangnya, kita mau yaudah duduk aja santai. Bukan salah kita kan, memang itu memang, dan bukan salah siapa-siapa, memang waktu itu memang ada kejadian di jalan dan memang nggak boleh jalan si mobilnya. Ya, ya. Itu macet yang nggak masuk akal lah pokoknya. Wow. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan itu kan kayak Dan kalau boleh jangan terjadi lagi lah. Gitu. Nah, kalau gue ngeliat tadi dari cerita lu, background dari bahkan kenal passion, kesukaan itu dari gereja tadi ya, bahkan yang mulai ngedrum di gereja, terus mulai pro audio belajar pun juga di situ gitu ya. Di profesional, di marketplace kan lu betul-betul sekarang sudah all out nih di industri pro audio, bahkan sama band-band, artis yang namanya cukup dikenal gitu ya. Untuk di industri House of Worship sendiri, sekarang apa yang lu handle-an? Sekarang NDC ya. NDC, Nafiri Disciples Church ya. Jadi lu pegang yang di mana atau semua atau gimana? NDC itu sekarang di bawah tanggung jawab gue memang sebenarnya. Jadi Sampai di cabang-cabang gitu semua ya, semua, dan NDC Worship juga. ya. Ya, jadi sampai yang Central Park dulu kita tuh pasang tuh dulu tahun berapa itu dulu, lama itu si Kiva, Akustik ya. gitu ya, Kiva Kilo. Terus lu berarti pegang yang di Alam Sutra juga gitu ya? Ya, semuanya. Semua ya. Semuanya. By Walk masih juga itu ya? Bywalk masih. Bywalk masih. Selain NDC, mana lagi? Gereja Generasi Apostolik mungkin. Oh iya, Itu harus disebut tuh itu. GGA, wah Itu nggak boleh nggak. nggak pernah bisa lupa gue lah Nggak itu boleh, lah. nggak Pakai boleh. DNB itu soalnya. Nggak boleh, iya. Itu DNB terus mixernya sudah ganti belum ya? Sudah ganti. Sekarang pakai apa ya? Pakai LV1. Oh, mixer pakai LV1 itu DNB. Dan surprisingly dulu waktu itu gue belum pegang DNB itu waktu itu. Saya inget demo shoot outnya aja saya masih bawa El Akustik malah waktu itu. Oh. Kiva Kilo malah waktu itu. Iya. Terus akhirnya Bu Indri ya waktu itu ya, Bu Indri dan tim gitu akhirnya pilih di DNB. Tapi memang ya secara tenaga memang powerfulnya Beda. luar biasa. Ya, Beda NDC, GGA, ada lagi nggak yang selama ini biasa pegang? Atau mungkin band rohani yang biasa lu handle? Beneran NDC Worship doang. NDC Worship lu sekarang ya semua ya? Iya. Wah, itu salah satu gospel band yang ya cukup eksistensinya luar biasa, albumnya juga bagus, top Marco Top, mantap sekali Pak Yosia, sangat memberkati dunia industri lagu rohani gitu ya di Indonesia ya. Nah, dari sudut pandang lu ketika ada beda nggak sih apa yang lu rasain perbedaannya ketika lu di marketplace di dunia sekuler, band sekuler gitu sama di House of Worship di gereja yang sesuai kepercayaan lu gitu. Apa yang lu rasain beda? Bedanya itu pressure-nya. Maksudnya lebih pressure yang mana nih? Lebih pressure di gereja menurutku. Gitu ya. Kenapa? Apanya? Karena kita berurusan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip mempunyai mental yang berbeda. Contohnya? Misalnya mereka itu tidak terbiasa dengan barang-barang profesional misalnya. Tidak mengerti teknis. Ya. Tidak mengerti apa namanya? Workflow-nya seperti apa. Ya. Yang dibutuhkan sebenarnya itu apa, itu mereka nggak ngerti. Ya. Bahkan kadang-kadang beberapa nggak ngerti suara bagus itu seperti apa. Ya, jadi mereka tuh
cuman bisa membayangkan sebenarnya. Ini yang gue dapet ya. Mereka tuh cuma bisa membayangkan bahwa mereka udah mendengarkan sesuatu yang bagus di tempat lain. Ya. Tapi mereka nggak mikir bahwa di sesuatu tempat yang bagus itu, di tempat yang lain itu bahan mentahnya bagus banget. Itu misalnya contoh. Atau mungkin dia terlalu banyak dengerin album. Wah, gue dengerin misalnya Brooklyn Tabernacle Choir misalnya. Ya. Wah, itu keren, ini begini-begininya. Iya, cuman kan materinya berbeda kan. Lu nggak ada choirnya, lu nggak ada musiknya pun berbeda, genrenya berbeda dengan sekarang. Apalagi di Indonesia kan lain banget ya. Jadi bagaimana sikap lu, mentalitas lu menghadapi perbedaan itu? Kan apa yang lu rubah dalam pelayanan, dalam treatment lu di industri marketplace sama di gereja? Oh, tentunya memang yang pertama kan kalau di profesional, maksudnya di marketplace, di band-band sekuler itu gitu ya. Mereka itu lebih mengerti, jadi lebih mudah. Nah, kalau yang di gereja itu yang saya lakukan adalah memberikan mereka edukasi aja sih sebenarnya. Jadi kasih tahu sebenarnya tuh ini loh. Ya. Dan syukurnya sekarang mereka ngerti, itu maksudnya mereka mau belajar. Yang gawat kalau mereka nggak mau tahu. Nggak mau tahu, gue beli barang mahal, gue mau suara gue bagus. Itu yang gawat tuh. Kalau mereka mau ngerti yang kita sampaikan itu enak. Karena kan kita kerja sejak kapan, maksudnya kalau orang yang bener ya di industri ini pasti kita punya pemikiran di waktu gua kerja pasti gua akan bikin bagus. Tanpa lu suruh pun pasti kita akan bikin sebagus mungkin. Tanpa disuruh itu. Ya kan? Nah, apalagi kalau misalnya di gereja ya, maksudnya apalagi kita yang di gereja pengen supaya orang datang ibadah itu nyaman, dengerin present worship-nya itu enak gitu segala macam. Dan kadang-kadang yang lebih parah penghakimannya kadang lebih kejam di gereja. Lebih kejam, makanya pressure-nya itu pressure-nya tuh wah kalau mau ditanya itu ngeri banget. Orang tua gitu kadang ya. Dan nggak mau tahu kan. Iya. Kita kalau di profesional, maksudnya kalau di band artis yang ada di luar gitu, kita mixing mereka nggak peduli. Gitu. Maksudnya mereka yakin di waktu mereka hire kita hasilnya seperti apa. Nah, kalau di gereja kan lain kan. Ada jemaat yang wah bassnya kekencengan, Bu. Lu jangan duduk situ, mending pindah sana. Lo di situ tuh gede banget memang gitu. Cuman kan kita nggak mau duduknya lo gitu ya. Kita nggak mungkin bilang begitu kan. Dulu tuh pernah punya pengalaman, cuman ibu-ibu dia udah tua mungkin sekitar 60 tahun nih. Dia tuh tempat duduknya di situ terus. Depan sap? Bukan. Di mana? Ada di posisi yang memang in face, Pak. Terus tiba-tiba musiknya agak kenceng. Kok FOH dia? Kecilin speaker lu. Wah, mau dikecilin apa nih? Berarti settingannya ada yang nggak bener dong, com filter gitu atau gimana dia, Mas? Jadi akhirnya memang lama-kelamaan dia yang mundur. Karena udah nggak bisa dirubah lagi kan. Salah tempat nih gua nih gitu ya. Pindah tempat aja. Di sini pasti nggak ada. Oh ya kok bisa begini? Ya pokoknya yang penting ibu duduk situ aja, nggak ada bassnya di situ. Nah, ini edukasi yang penting juga karena seringkali ketika setting adjustment sebuah sistem, audio ini kan nggak kelihatan warnanya biru, merah, kuning atau sesuatu yang nggak lihat dengan mata, tapi com filter itu terjadi gitu loh. Dapat kosong, kenceng, kosong, pelan gitu. Nah, ini yang pentingnya seorang sistem engineer untuk mengeset sebuah sistem itu bagaimana supaya rata. Betul. Gitu ya. Nah, masuk ke situ Lan, lu juga nge-touch juga nggak selain sebagai sound engineer, mixing engineer, lu touch sampai ke sistem, jadi ngejust, membuat sebuah sistem itu menjadi rata. Oh enggak. Karena dulu tuh memang pengen belajar sistem sebenarnya. Cuman malah dipertemukan dengan bukan orang sistem, orang mixing. Oh, jadi sementara ini lu lebih banyak di industri mixing lah ya. Dan akhirnya malah tertarik di mixing aja. Punya passion untuk belajar, tertarik untuk ke sistem nggak? Smart Life-nya terus. Sementara ini belum ya. Udah enggak kayaknya. Lebih banyak ke mixing ya. Jadi menurut gue tuh kalau misalnya udah dapet satu ya itu aja tuh dikejar sampai perfect gitu. Daripada kita mau belajar yang lain, ya kalau misalkan kita sanggup ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nggak sanggup ya satu aja cukup sih.
Ya. cukup Jadi sekarang pokoknya udah mantep, lebih banyak di mixing engineer gitu ya. Dan 65 banding 35 lebih banyak ke live ketimbang ke studio. Nah, gue lihat kemarin uploadan lu ada mulai studio gitu ya ininya ya. Apa nih visi ke depan, planningnya kok tiba-tiba langsung lari ke studio atau mau mulai terjun ke situ lebih lagi tuh? Iya, memang rencananya bukan rencana sih, sebenarnya udah jalan. Maksudnya udah bukan rencana, memang udah berjalan sebenarnya. Oke. Cuman kemarin ya memang baru menemukan satu speaker yang sangat membantu pekerjaan menjadi Untuk lebih cepat. mixing di studio. Iya, Lu lebih ke mixingnya atau masteringnya? mixing. Mixing ya. Mastering nggak pernah nge-touch ya. Nggak ngerti, nggak ngerti. Mixing lebih banyak DAW-nya pakai apa? Softwarenya? Pro Tools. Pro Tools ya. What do you think about DAW? The best masih di Pro Tools atau biasa juga Cubase atau Kayaknya sih tergantung kebiasaan ya pakai DAW apa ya. Ya karena kita kan ngerti toolsnya, ngerti cara pakainya seperti apa, mempercepat misalnya kita load file atau apa gitu kan bisa. ya, ya. Nah, Pro Tools tuh punya banyak banget. Bukan mempromosikan, cuman maksudnya Kita sharing ini ya. memang banyak banget membantu gitu. Kita load session, Ya. import session segala macam bisa. Dan dari dulu terkenal ya, Pro Tools itu hanya bisa bahkan diinstal bareng-bareng dengan hardware-nya juga DigiDesign Iya, dulu kan. dulu. Jadi sebelum dia akhirnya membuka diri semua. bisa, Karena bisa. dulu kan cuman Pro Tools doang yang eksklusif, pokoknya Pro harus Tools dengan DigiDesign, hardware-nya. iya. Gitu. Akhirnya Cubase bisa kemana-mana, terus yang lain juga begitu gitu Betul. kan. Akhirnya Pro Tools sekarang juga lebih Ya, membuka diri juga gitu ya. Wow, thank you banget loh Alan. Kita udah banyak ngobrol panjang lebar. Closing statement nih Alan. Apa sih yang lu pengen sampaikan kepada netizen se-Indonesia Raya ini? Value-value, nilai-nilai, saran supaya orang itu juga bisa berkembang dan ternyata industri pro audio itu bisa menjadi sebuah pilihan profesi ketika kita profesional di bidang itu. Apa yang pengen lu sampaikan kepada netizen? Silahkan. agak panjang dikit nggak apa-apa kali ya? Oh silahkan. Asik. Enggak, soalnya menurut gue ketampar dengan satu perkataan senior gue, maksudnya mentor gue sebenarnya. Dia waktu itu nanya budget gue. Mungkin gue berangkat dari situ ya. Dia nanya budget gue, dia bilang, "Lan, lu budget berapa sih?" Gue bilang segini, dia yakin gitu. Nah setelah itu dia bilang, "Jangan dong, kerjaan lu nggak kayak gitu soalnya." Gitu. Terus tapi kan kita kan nggak punya patokan ya Pak. Maksudnya itu patokan. ketinggian atau kerendahan menurut dia? Menurut dia kerendahan. Kerendahan, oke. Dan akhirnya dia bilang, "Lu harus naikin. Kalaupun misalnya lu nggak bisa sama kayak gue, lu di bawah gue dikit nggak apa-apa." Boleh di-spill nggak sih lu waktu ngomong itu kira-kira di berapa dan mestinya berapa gitu? Di tahun berapa? Ya di tahun itulah ya. Pokoknya di tahun itu sekitar mungkin cuman Oke. Dan pada tahun itu menurut senior lu seharusnya berapa? Cenglinya gitu. Wah, Pantasnya 3 kali lipat dari itu. 3 kali lipat dari itu. Oke, terus? Nah, terus akhirnya itu yang membuat gua berubah. Oke, itu yang membuat gua berubah. Kenapa? Di waktu kita naikin budget, mentalitas kita di pekerjaan itu berbeda banget soalnya. Harus meningkat juga. Harus. Jadi kita tuh nggak santai gitu. Jadi belajar pun lebih serius, bekerja lebih serius, lebih fokus, dan gimana caranya kalau ada pressure kita lebih tenang. Nah itu sebenarnya mungkin bisa jadi pesan buat teman-teman semua. Dan yang paling penting sih harus belajar ya. Maksudnya gue sampai sekarang kadang anak di rumah sama istri di rumah udah tidur, gue masih buka YouTube, masih buka. Buat belajar ya? Iya, karena nggak bakalan selesai ini. Maksudnya plugin itu kayaknya setiap hari ada baru gitu kan. Ya. Kita harus belajar ini buat apa, kita coba cek. Ya. Apa namanya, dia pasti ada manual booknya kan. Ya. Kita baca, coba terapin berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil ya udah ganti. Dan itu gue lakuin setiap hari. Jadi kalau misalnya pun ada perbedaan di kerjaan gue sekarang sama yang dulu ya, itu menurut gue gara-gara tabungan itu setiap malam. Ya. Nah mungkin gue ketemu satu orang misalnya terus belajar sama dia satu hari terus habis itu besok langsung jadi kan
hal yang mustahil buat gue. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah. Gitu ya. Ada lagi? Apa ya? Ya pokoknya industri ini sangat menjanjikan kalau mau kerja tapi serius. Setuju banget. Wah, luar biasa banget gitu ya. Jadi saya percaya gini loh. Berkat Tuhan itu nggak akan ketukar. Bagian kita melakukan yang terbaik dan terus belajar. Betul. Setuju nggak? Ya kan? Kan berkah wis ono sing ngatur gitu. Tapi seringkali kalau kita ngomong kok saya nggak kayak engineer itu, kok saya harga saya segini ya. Ya berarti mungkin kamu sing susah diatur, kakean komplain gitu ya. Karena Tuhan sudah ngatur sebetulnya. Iya. Karena kalau kita mau dapat lebih tentunya tanggung jawabnya lebih. Ya. Kalau kita mau dihargai lebih tentunya kita harus memulai memberikan servis yang lebih juga gitu ya. Setuju ya Alan ya? Betul. Wow, thank you banget buat waktunya Alan. Maju terus dan jangan bosan-bosan untuk diundang ngobrol-ngobrol di podcast kita supaya Boleh. pengalaman-pengalaman kayak gini nih berharga banget Lan buat teman-teman Netisound itu jadi kesaksian, jadi cerita gitu ya supaya ya yang pahit, yang nggak enak mereka juga bisa mengantisipasi gitu ya. Yang bagus bisa dicontoh gitu ya. Thank you banget Alan. Sekali lagi mungkin buat podcast Berani kita ada masukan atau saran? Masukan. Apalagi? Nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau boleh yang kemarin. Apa itu? Ada 2 orang itu. Wah, siap. Nanti di-spill lagi dan kita akan undang beliau-beliau itu supaya menjadi Soalnya itu pasti tamu kita ditungguin orang. untuk ditungguin orang. bisa menjadi tamu di podcast Iya. Berani. Siapa? Boleh tolong disebut? Nama nih. Boleh dong. Wah. Yang Ini- pertama rekomendasi. Ini mentor gue yang bikin gue jadi seperti ini sebenarnya. Jadi gue harap orang-orang tuh bisa tertular gitu. Ya. maksudnya. Siapa? Mas Eko Sulistyo. Wah, itu memang legend ya. Eko Sulistyo. Harus. Kok kayaknya. jangan lupa ya, gua telepon nanti kita Sorry, Mas. janjian. Wah, gua Harus kayaknya. tenang udah gua ngomongin kalau Iya. Eko mah. Siapa lagi? Satu lagi. Mas Norman. Norman Haryadi. Hajadi. Haryadi, ya. Norman, waduh. Tunggu telepon gua man. Kita ngobrol-ngobrol. Ini 2 yang Dua orang sangat menginspirasi gue sebenarnya. yes. Dan kita selalu ketemu di lapangan. Eko, Norman, tunggu tanggal mainnya. Wah, memang Lan. Lu lebih keren banget pakai kaos Netisound Pro Audio Indonesia Society. Man, harganya berapa Pak nih? Buat Netisound se-Indonesia Raya yang kepingin kaos Netisound batch 1, ada juga batch 2 yang logo DNB. Kalian bisa dapatkan di Shopee, Tokopedia, dan dapatkan dari link berikut ini. Please check it out. Oke, akhirnya kita selesai podcast kita dengan Alan Sengke. Dan buat Netisound se-Indonesia Raya, thank you. Dan terus dukung kami, terus semangat, terus percaya seperti yang kita omongin tadi bahwa industri pro audio ini industri yang sangat menjanjikan. Jangan pernah berhenti belajar, ikuti terus podcast kita. Semangat terus, sukses selalu bersama Promedia Innovative Solution Channel. Peace!